Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Setengah Sayap. Kali ini gue lagi bareng Akeo dari YouTube Cemas LD. Alhamdulillah berkesempatan naik gunung bareng juga. Kita lagi di gunung mana nih, Keo? Kita lagi ada di Gunung Prau sih. Mantap sih. Mantap. Cuacanya ini ya, hujan ya? Iya, semalam Dari kita awal naik. dihujanin parah. Bener. Kabut sumpah. Hujan, kabut. Pagi sih cerah, tapi sekarang turun kabut, jadi kayak pendaki bilang tuh udah kayak tembok. Ya benar-benar. Nah, YouTube lo apa kabar nih, Keo? YouTube alhamdulillah sih masih jalan aja sih Kak. Masih Walau jalan. kadang uploadnya masih bentang-bentang. Ya, sama kayak gua, karena kita sibuk kerja kan. Benar Kamil. Ya, jadi ya gitulah, kalau ada waktu ya hajar YouTube. Iya. Tapi kalau lagi sibuk gawean juga kadang nggak kepegang gitu ya. Benar. Jadi Akeo ini dari YouTube Cemas LD, di mana di isi kontennya itu menceritakan masa lalu tentang pendakian atau yang gimana, Keo? Iya. Ada tambahan? Cemas LD ini cerita masa lalu pokoknya Kamil. Tentang cerita masa lalu teman-teman yang mau diceritain ketika teman-teman lagi cemas mau cerita kemana. Jadi teman-teman bolehlah DM di Instagram gue. Nah, boleh tuh. Apa Instagramnya? Instagram oke. Oke. Buat kalian yang mau cerita silahkan. Kita semua di sini terbuka ya. Mau Oke. cerita tentang masa lalu di gunung, tentang yang mistisnya atau apa, silahkan. Nah, ini ngomong-ngomong gunung nih, Keo. Iya. Apa sih yang ada di benak lu, atau apa sih alasan lu untuk pertama kali lu mendaki gunung? Pertama naik gunung itu sebenarnya sih karena galau Kamil. Oh, oke, galau. Ya, Kenapa karena tuh? galau. Jadi waktu itu kan saya sempat kerja di negeri seberang lah, di Malaysia. Dan kita jalin hubungan tuh LDRan Kak, selama 4 tahun. Dan singkat cerita ini sebelum saya pulang kan 2 bulan lagi nih, si cewek ini bilang ke saya, ada yang mau gue omongin pribadi. Dan saya nggak tahu tuh apa yang dia omongin, dia nggak cerita. Dan sebulan saya mau balik, yaudah nanti aku jemput, dibilang gitu. Dijemput tuh, kita sempat teleponan terus lah pokoknya. Saya nggak tahu tuh sebelumnya yang mau diomongin tuh apa kan. Dan singkat cerita ini saya pulang nah, dijemput di bandara tuh. Setelah sampai di bandara, saya sempat main-main dulu tuh, makan bareng dia berdua. Dan kita pulang nih ke rumah nih, di rumah saya tuh, ngobrol kita berdua. Dan ternyata di saat kita lagi ngobrol, dia ngomong tentang kalau dia tuh udah dilamar sama seseorang. Ya, dari situ, wah saya benar-benar kecewa banget Kamil. Hubungan yang kita jalanin selama itu kan, ya cukup lumayan lah, 3 tahun lebih kan. Tiba-tiba kandas gitu aja, dan saya benar-benar ngerasa galau banget itu. Pengen nangis ya kayak gimana, Iya. saya mau berjuang kayak gimana. Iya. Sedangkan kan udah diikat kan, udah dilamar. Itu saya sedih banget sih Kamil, bener sumpah. Berasa sih. Iya. Tapi saat si cewek itu jujur kayak gitu, apa yang lu ucapin ke dia? Tanggapan lu tuh kayak gimana? Dia kan bilang, sebelumnya gue minta maaf nih. Ya, gitu. Gue itu udah dilamar sama orang. Lu inget gak yang 2 bulan kemarin gue mau cerita? Ini yang gue mau ceritain. Pedih. Dan saya di situ hanya bisa bilang, yang bener. Itu sebenarnya saya shock banget sumpah. Iya. Saya pengen kabur, maksudnya pengen lari nih, masuk ke dalam rumah ninggalin dia. Kayaknya gak enak banget. Ya udahlah. Dia sebenarnya sedih juga Kak, sambil nangis juga, dan saya juga sebenarnya sedih. Terus kayak gimana? Saya bilang. Terus kata dia juga, ya udah mau gimana lagi. Tapi kenapa dia bisa terima? Ya mungkin karena faktor dari orang tuanya kali kan. Ya sebelumnya sih saya udah bilang sama nyokapnya, bokapnya, kalau saya tuh lagi kerja. Dan mungkin itu setahun yang lalu tuh saya bilang, telepon. Mungkin dia nunggu kepastian yang gak pasti. Ini orang kemana sih? Ini orang serius gak sih? Takutnya dibuat dimain-mainin mungkin anaknya. Dan mungkin ada cowok nih yang datang di saat si mungkin yang namanya LDR kan pasti jenuh Kamil ya. Dan akhirnya ya udahlah, dilamar. Sebenarnya saya juga sebenarnya mau berjuang banget sih Kamil. Berjuang banget. Itu benar-benar saya udah preparing buat nikah lah pokoknya. Pas saya pulang itu benar-benar pengen nikah sama dia tuh. Saya udah bilang ke nyokap saya, ke bokap saya. Dan ternyata dia lebih milih yang itu kan. Dari orang tua yang juga milih itu.
Dan saya bilang ke si ceweknya, ya udahlah, kalau emang itu pilihan lo ya udah, jangan pernah nyesel apa yang lo udah pilih gitu. Dan akhirnya ya udah tuh, dari situ saya benar-benar galau banget. Dan ada lah nih satu teman saya itu namanya Taju. Dia tahu nih kalau saya tuh lagi galau, tinggal nikah gitu lah. Dia ngajakin ke saya nih, Keo, kita naik gunung aja yuk, kita naik gunung aja yuk. Ngapain sih lu mikirin galau-galau? Ya udah, yang itu mah biarin aja, masih banyak kok cewek. Dan dari situlah akhirnya saya naik gunung tuh Kak. Dan di saat saya naik gunung itu benar-benar saya ngerasain suasana yang berbeda banget. Sumpah tenang banget saya saat saya di gunung. Benar-benar ngerasa beda lah. Galau itu hilang seketika. Walau memang menyakitkan sih. Padahal naik gunung tuh capek ya. Bener Kamil, awal-awalnya saya mikir, wah naik gunung capek banget. Tapi pas kita ngelewatin proses itu semua nih Kamil, sampai lah di puncak itu beban semuanya yang kita alamin di bawah, yang kita alamin saat trek, itu lepas semua hilang, sumpah pas sampai di puncak. Baru naik gunung udah dikasih sunset yang bagus, pemandangan yang bagus. Dari situ lah saya bikin ketagihan naik gunung. Oke. Nah ini bicara tentang proses ya. Kamil. Sekarang lu udah nggak apa-apa kan? Udah perasaan yang tadinya sedih galau ditinggal nikah, sekarang gimana? Udah nggak ada sih, udah ya udahlah itu. Feel better ya. Nah, struggle lu tuh dari awal lu yang sedih, pedih gitu ya, ditinggal nikah seperti itu sampai lu baik-baik saja seperti sekarang. Itu apa Keo? Apa yang lu lakukan sampai lu bisa baik-baik aja? Itulah yang untuk ngilangin rasa galau itu Kamil, untuk move on sama si cewek ini. Itu saya sempat 1 bulan itu naik gunung hampir 4 kali Kamil. Jadi setiap minggu nih saya naik ke Gunung Gede tuh, karena kan jarak dari rumah ke Gunung Gede nggak terlalu jauh. Itu seminggu sekali saya naik Gunung Gede Kamil, buat ngelupain beban pikiran saya tuh, untuk ngelupain si cewek ini lah pokoknya. Nah dari situ setelah kita sampai puncak, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman nih lepas, itu semua terasa lupa Kak tentang cewek tuh. Pas saya turun nih, itu ingat lagi. Dan akhirnya saya mutusin buat naik gunung lagi. Naik gunung gitu. Dan sampai 2 tahun Kamil, saya baru bisa move on dan saya baru bisa ngebuka hati saya buat cewek baru Kak. Oke. Jadi di proses lu naik gunung terus ya, biarpun ketika pulang lu keinget lagi, tapi keingetnya tuh nggak yang semenyedihkan di awal-awal gitu ya. Nah itu perlu dicontoh tuh guys. Intinya gini, ketika lu menyibukkan diri sendiri, hal-hal yang pedih tadi tuh perlahan-lahan terlupakan gitu kan. Oke, terus dari beberapa gunung yang lu daki ini, setelah si cewek ini tadi yang mau lu nikahin, ada lagi nggak alasan lu mendaki gunung karena galau lagi gitu? Nah, akhirnya kan setelah 2 tahun kemudian kan saya ngebuka hati nih buat cewek lain nih Kak. Dan saya sempat pacaran tuh. Itu pacaran ya lumayan sih Kak, 3 tahun. Mungkin karena saya pacarnya terlalu lama kayaknya. Nah kita sepanjang 3 tahun itu kita pacaran ya baik-baik aja. Dan sampai detik itu tuh saya mikir, kayaknya gue stop aja lah naik gunung. Nah di saat bucin-bucinnya saya berpikir, gue stop aja lah naik gunung. Karena naik gunung itu ngurangin debit sampah lah. Iya. Benar. Dan akhirnya setelah mungkin 3 tahun lebih kita ada masalah Kamil. Ada masalah tentang kayak gitulah. Tiba-tiba orang tuanya nih nggak suka sama saya. Saya nggak tahu sebab akibatnya kenapa. Sedangkan saya nggak pernah buat salah sama dia. Sedangkan nggak pernah buat salah sama orang tuanya. Dan tiba-tiba orang tuanya benci banget Kamil sama saya. Dan ada nih cowok nih pihak ketiga. Itu dia baru kenal mungkin 3 minggu lah. Tiba-tiba dia pacaran Kamil. Oke. Sedangkan saya ini udah 3 tahun lebih nih. Saya bingung tuh pasti ada sebab yang aneh nih saya mikir. Dan akhirnya saya udahan tuh sama dia Kamil. Gara-gara si pihak ketiga ini. Saya bilang, lu kalau emang punya cowok lagi bilang dari awal gitu. Saya benar-benar udah pengen nikah itu sama dia. Lagi-lagi pengen nikah. Dan ternyata ya udah kandas gitu aja karena pihak ketiga. Dan dia sempat bilang ke dia, lu milih dia atau milih gua? Gua gak ada yang pilih dua-duanya, kata si cewek itu. Dan setelah saya tahu nih Kamil, itu semua sosial media saya diblok semua. Ternyata saya tahu dari nyokap. Itu dia udah nikah Kamil. Udah nikah sama si cowok itu. Oke,
kita lanjut lagi Kamil ya. Tadi ada problem sedikit karena hujan mungkin. Betul. Nah, tadi kita sampai di pas yang si cewek Gunung Lawu ini Kak. Iya. Itu saya nggak ada salah nih sama keluarganya, nggak ada salah sama si cewek mantan saya ini, dan nggak ada salah sama keluarganya. Tiba-tiba itu nyokapnya benci Kamil. Semenjak ada si cowok ini. Dalam waktu cepat ya? Ya itu singkat banget Kamil. Selama saya 3 tahun nih pacaran sama dia itu nyokapnya dia welcome banget, keluarganya semua. Dan sempat kakaknya bilang, oke, kalau misalnya ini main aja ke rumah, ini ada yang beda nih, ibu sama si cewek ini ada yang beda. Oke. Lah saya mikir, masa iya sih? Di situ saya masih mikir, sepele ini nggak mungkin. Dan pas saya datang ke rumahnya Kamil, tiba-tiba nyokapnya berubah banget. Kamu ngapain di sini? Nah saya kan di balkon depan rumahnya tuh di atas, langsung nyokapnya teriak, turun sekarang lu, turun. Wah saya dibentak kayak gitu Kamil. Dan si cewek nangis, si ceweknya ini, cewek mantan saya. Wah nyokap berubah banget. Saya mikir, saya salah apa gitu ya. Dan sempat besoknya saya datang lagi ke rumah, itu saya digampar Kamil sama si cewek mantan saya ini. Oke. Nah dari situ lah, wah ini beda nih, ini beda banget nih. Akhirnya saya ajak keluar nih Kamil, jalan-jalan. Diajak jalan-jalan, ya normal. Kayak kita hubungan kayak sebelum-sebelumnya, biasa. Dan setelah saya anterin pulang Kamil, itu beda Kamil. Lu ngapain di sini? Kok lu ngapain di sini? Di saat kita lagi jalan kan biasa-biasa aja. Wah di saat di rumahnya itu beda banget. Dan akhirnya saya ketemu sama si cowok ini. Terus gimana? Ya ketemu, bokin gue lu apain? Kayak bilang. Oke, langsung straightforward ya, gila keren lu kayak. Itu saya dari rumah Kamil udah emosi banget, saya udah pengen, sumpah sih. Saya udah pengen intuin lah si cowok itu. Dan saya diajak salaman sama Kamil sama si cowok itu. Salaman tek. Wah saya langsung ciut Kamil, langsung tiba-tiba langsung tes. Anjir nih cowok punya apaan? Pokoknya hal-hal aneh lah pokoknya. Iya. Dan akhirnya di situ yaudahlah, si cewek ini kesurupan Kamil. Oh ya? Kesurupan di depan saya, di depan si cowok itu, di depan nyokapnya, di depan bokapnya. Kesurupan saya. Gimana kesurupan lu? Ya, si cewek ini, si mantan saya ini gebukin si cowok yang ketiga ini. Digebukin, lagi tonjok-tonjokin, ditimpa-timpain. Dia kesurupan. Dan ditanya lah sama nyokapnya, ini siapa? Dan si cewek ini bilang, gue si Oki gitu. Di situ saya astagfirullahaladzim. Saya langsung kaget Kamil. Iyalah. Kecuali saya udah nggak ada nih, baru dia kesurupan saya. Wah parah itu Kamil, saya kok kayak gini ya? Gak masuk di akal banget sumpah. Itu dia kesurupan saya Kamil. Terus apa yang dia bilang? Terus kata nyokapnya langsung, wah lu ngituin anak gue, lu apain lu? Wah dari situ Kamil. Itu semenjak si cowok ketiga ini, saya nggak tahu lah si cowok ini kenapa-napa, itu urusan dia lah. Sumpah itu parah. Sebelumnya saya udah tahu dari kakaknya, 2 kakaknya nih. Iya. Itu bilang si ini sama si ibu kayak gini lah pokoknya. Iya. Wah kacau sih itu. Sumpah. Itu plot twist sih. Bukan, jadi sengaja dibuat seperti itu biar seolah-olah lu yang seperti itu gitu kan. Kayak seakan-akan ngebalikin fakta gitu kan. Iya. Wah saya langsung di situ langsung disekak banget sama nyokapnya. Anak gua lu apain? Wah parah. Bu kebalik bu. Parah sumpah itu. Dan saya sempat nangis di situ depan nyokap bokapnya. Anjir, gue dipitnah kayak gini. Parah. Dan akhirnya ya udahlah. Saya kalau emang ini jalannya, saya sempat sholat malam Kamil. Saya sempat sholat malam dan itu terjadi hal-hal aneh Kamil. Saya sholat malam itu pas banget jam 12 malam itu saya sholat dan saya berdoa. Saat saya berdoa itu saya doa, jika memang dia bukan jodoh saya, jika memang dia jodoh saya nih, apapun yang terjadi, balikin dia ke saya. Dan saya di sholat malam ini itu banyak banget kayak ada yang datang gitu Kamil. Sempet saya tidur itu saya ngimpi Kamil. Ngimpi dan tiba-tiba pelapon rumah saya nih di atas kamar. Kubrak. Astagfirullahaladzim. Parah itu. Parah. Sumpah. Banyak gangguan ya. Banyak banget. Kayak seakan-akan saya tuh harus ngejauhin si cewek ini. Iya paham gua. Ya kalau udah kayak gitu mah, kalau kita orang yang nggak mau repot ya adalah gitu ya, biar urusan dia sama Tuhan.
Tapi setelah itu lu gimana? Jadinya yang ya sudah lu mengalah dan jauh Ya, gitu. dan akhirnya saya mikir, jika memang ini jodoh saya, jika memang bukan jodoh saya, jauhkanlah dia dari saya doa kayak gitu. Dan ya udahlah, sampai dan akhirnya saya lupa sama dia. Dan saya pergi naik gunung cuma buat ngelupain si cewek itu. Kayak naik gunung lagi ya. Naik gunung laut tuh. Sumpah. Ini baru masih namanya. Masih teka-teki Kamil. Iyalah. Soalnya itu di luar nalar banget kan. Ya. Pas dia udah nikah nih Kamil. Itu saya sempet ngimpi lagi tuh. Jadi kan nikah kan bangkunya kan di samping-samping itu kan ada bangku yang buat duduk. Ini bangku buat duduk dia berdua, dan di sebelahnya kan ada lagi. Itu kiri kanan itu nggak tahu sosok apa saya lihat. Oh oke. Paham. Kacau gue. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang seperti itulah ya Keo. Ya mungkin itu jalan Allah juga kali, maksudnya jodoh lu tuh belum loh nanti gitu kan. Kadang kan Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bener kan? Ya kan. Oke. Lumayan deep ya, tapi semoga lu diberikan jalan dan bertemu dengan pasangan lu yang lu pengen dan yang lu butuhkan juga, yang bisa daki bareng, jalan-jalan bareng. Adalah pasti ya. Gue percayalah pasti ada satu saat yang mendampingi Akeo ini. Nah, mungkin sampai situ aja video kita kali ini. Itu cerita cerita pedih dari Bang Akeo. Dan jangan lupa kalau kalian juga punya cerita tentang kecemasan di gunung, boleh sharing ke @oki_akeo. Sebelumnya mohon maaf nih kalau misalnya ceritanya ini kurang dipahami dan kurang dinyimaknya, kurang dimengerti lah. Mohon maaf banget sih, karena kita ceritanya di kabupaten dingin kayak gini, sumpah dingin banget sumpah ini. Ya dan gue juga nggak tahu nih suara noise masuk atau enggak nih. Iya. Jadi mohon banget nih ya. Tapi sumpah gue ini baru pertama kali ngevlog di gunung, lumayan juga ya, gangguannya banyak tapi jadinya pengalaman ya kalau di gunung harus kayak gimana. Dan kita selalu trek malam juga Kamil ya, mantap. Ya itulah. Pokoknya lu kalau naik sama anak-anak gue trek malam pasti ketemu aja. Makanya selalu ada kisah itulah. Aduh, yaudah, gue Nilda dan gue Akeo dari Cemas LD. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di video setengah sayap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin.